pagi yang indah. Tadi aku sudah ke pasar. Aku belanja spesial untuk hari ini. Kacang merah. Aku mau memasaknya untuk anak-anakku. Pasti mereka senang. Tadi aku sudah beli bumbu-bumbunya. Sebentar lagi aku akan memasak. Kemudian anak-anakku akan senang dengan sarapan yang aku buat. Puji Tuhan diberi kesehatan, kemampuan, keterampilan untuk memasak. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur jika saat ini saya dapat kembali dipercaya untuk saya menyampaikan renungan. Puji Tuhan, ingat kacang merah, saya teringat pada sebuah kisah tentang Yakub dan Esau di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 24. Kita akan baca bersama ya. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi, kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kembali lewat kisah ini kita mau belajar. Esau menjual atau menukar hak kesulungannya dengan semangkuk masakan kacang merah. Sungguh disayangkan betapa Esau menganggap ringan tentang hak kesulungan tersebut. Hak kesulungan adalah suatu hak waris kepunyaan anak pertama. Ini juga mencakup warisan dari orang tua. Dalam Perjanjian Lama, kedudukan anak sulung sangat penting di hadapan Tuhan. Bahkan tercatat dalam Keluaran pasal 13 ayat 2, dikatakan di situ bahwa anak sulung adalah milik Tuhan. Dalam kisah yang sudah kita baca tadi, Esau sangat menyepelekan hak kesulungannya. Ia menganggap rendah hak kesulungan itu. Tercatat juga dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Menjadi pelajaran bagi kita supaya kita menghargakan hak kesulungan yang kita peroleh. Mari kita semua belajar ya saudara-saudara, untuk kita menghargakan hak kesulungan ini. Hak kesulungan ini berbicara tentang perkara-perkara atau hal-hal yang rohani. Banyak orang yang mengabaikan hal-hal yang rohani dan lebih mementingkan perkara-perkara duniawi. Perkara atau hal-hal rohani adalah
hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Contoh, kita berbakti kepada Tuhan, kita setia beribadah kepada Tuhan Yesus, kita setiap hari dengar-dengaran akan suara Roh Kudus, terus setiap hari kita memuji Tuhan, bersekutu, bergaul intim dengan Tuhan dalam doa kita. Itu termasuk hal-hal yang rohani. Nah, saudaraku, orang yang lebih memperhatikan hal-hal yang rohani biasanya memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan. Jadi, orang yang lebih memperhatikan hal-hal yang rohani, hak kesulungan itu tadi, dia memiliki kedekatan, berhubungan karib dengan Tuhan. Nah, janganlah, kita diingatkan ya, janganlah rutinitas sehari-hari, entah kita sebagai seorang ibu rumah tangga, atau kepala rumah tangga, atau anak-anak, kita disibukkan dari pagi, subuh bangun, sampai malam dengan rutinitas kita, dan kita melupakan akan hubungan kita dengan Tuhan. Dijauhkan dari itu, lalu mungkin juga waktu untuk beribadah kita tukar, kita jual dengan hobi kita, dengan kita mungkin kalau anak-anak yang muda bermain game sampai kita lupa dan ikut ibadah pelrap atau pemuda. Jangan sampai. Ingat, kita tidak boleh menjual atau menukar hak kesulungan dengan perkara-perkara yang duniawi. Kita mau belajar, kita sama-sama belajar untuk itu. Nah, kita pun merupakan yang sulung dari semua ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita memiliki hak kesulungan secara rohani. Selain itu, kita juga merupakan ahli waris dari tahta kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Baca di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita patut bersyukur karena oleh Kristus yang mengasihi kita, maka kita diangkat menjadi anak-anaknya dan berhak menerima semua janji Allah. Janji Allah itu banyak ya saudara, Bapak Ibu. Janji keselamatan kekal. Yesus sudah mati di kayu salib, menebus hidup kita, menghapus semua dosa umat manusia. Itu keselamatan kekal. Sampai kita terus melakukan keselamatan itu, hidup di dalam dunia sampai Tuhan Yesus datang, kita mau setia. Itu termasuk janji dari Tuhan. Terus janji penyertaan di bumi. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita dicukupkan, kita diberi sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terus janji kesembuhan dari semua penyakit. Banyak kesaksian anak-anak Tuhan sakit. Mereka boleh melewati lembah air mata, proses saat mereka sakit. Tetapi apa? Tuhan menyembuhkan mereka. Dan banyak mujizat yang Tuhan kerjakan untuk anak-anak Tuhan. Itu merupakan salah satu janji Tuhan. Janji kekuatan, penghiburan, itu juga menjadi bagian kita. Dan janji damai sejahtera
sukacita, itu merupakan juga janji buat kita. Bersyukur kita ada di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-anaknya. Semua janji Allah menjadi bagian kita. Yang dibutuhkan adalah iman kita, supaya kita percaya akan janji Tuhan itu. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menukarnya dengan apapun. Mungkin jodoh, atau kedudukan, atau studi kita, sampai kita mengorbankan hal-hal yang rohani, mengorbankan Kristus. Jangan sampai ya saudara. Atau pekerjaan dan hobi kita. Mari kita mau belajar untuk kita tetap memegang teguh hak kesulungan itu. Hal-hal yang rohani menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Tetap ingat bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita akan menerimanya bersama dengan Kristus. Bertahan jika sekarang kita harus pikul salib. Tuhan katakan tadi bahwa yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu dalam Roma ya. Jadi kita mau bertahan, pikul salib, harus membuang yang duniawi dalam kehidupan kita. Memang sakit ya saudaraku secara daging. Tetapi ingat bahwa kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ingat kacang merah. Ingat bahwa kita harus memegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab oleh iman pada Yesus ada jaminan untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Amin. Inilah sarapan firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Semoga menjadi berkat, menjadi kekuatan, penghiburan. Firman-Nya hidup. Firman-Nya itu yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tetap kuat dalam menghadapi hidup ini bersama Yesus yang adalah setia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.